Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Bundanya Fasya di Official Fasya Channel. Aku di sini mau bikin klarifikasi kenapa aku harus berhenti dari pekerjaan aku. Aku sedikit mau cerita aja sama kalian. Teman-teman, siapa sih di sini yang mau kerjanya gajinya besar, terus orang-orangnya kita bikin nyaman kerja, terus mampu bekerja sama dengan siapa saja, komunikasi yang baik, dan orang-orang yang mensupport kita di sekeliling kita tetap bekerja. Karena menurutku kalau tidak ada itu semua, pekerjaan tidak akan berjalan lancar, betul atau tidak? Karena kita yang pertama sekali kita bekerja adalah mencari kenyamanan, teman-teman, bukan mencari besar atau kecilnya gaji. Bukan begitu? Ada yang gajinya kecil tapi pekerjaannya nyaman, membuat kita lebih sering sayang untuk meninggalkan, memikirkan sampai 2-3 kali untuk berhenti atau resign dari pekerjaan tersebut. Ya bukan? Daripada dengan gaji yang besar namun lingkungan yang tidak kondusif, lingkungan yang tidak support, dan orang-orang yang banyak toksik gitu kan. Siapa nih yang punya pengalaman kayak aku juga? Di sini Bunda aku mau konfirmasi aja, saling cerita-cerita. Karena di sini aku udah kerja dari awal, aku masih muda dulu, mungkin aku masih umur baru 16-17 tahun, sekarang udah umur 25. Dari 2015 ke 2022 itu sudah 7 tahun pengalaman aku kerja. Dan ini yang membuat aku untuk menjelaskan klarifikasi aku. Mungkin kalian bunda-bunda di sana banyak yang memilih untuk di rumah aja daripada bekerja. Bukan pilihan yang mudah menurutku, karena kita udah terbiasa bekerja, sudah memiliki aktivitas yang rutin di luar pekerjaan rumah sebagai ibu rumah tangga. Benar atau benar? Ya kan? 1, untuk menambah penghasilan dari suami, 2, untuk pegangan kita sendiri, dan 3 adalah untuk menjaga-jaga bahwa kita kalau ada keperluan mendadak seperti itu, bukan? Jadi kita punya dana save, ya kan? Itu dana simpanan kayak gitu, tabungan, ya kan? Untuk membantu suami juga. Nah teman-teman, di sini aku mau klarifikasi, mau cerita sama kalian. Aku tuh berhenti cuman karena 2 pasal. 1, orang yang gak support di lingkungan kita, dan 2, bosnya yang cerewet. Siapa sih yang betah sama bos yang cerewet? Kalau misalkan memang orang itu yang bukan cari muka bukan cari kerja ya, tapi memang cari muka, ya kan? Yang biasanya lebih lama kerja itu orang yang cari muka, bukan yang cari uang. Kalau kita normal, orang normal atau berpikir aku kerja cari uang bukan cari muka, ya pasti kalau misalkan kita dibilangin kayak gimana atau misalkan nggak sesuai dengan pekerjaan kita lagi, bukan masalah pekerjaan lagi, pasti kalian udah gedek banget kan, udah kesel kayak gitu. Aku di sini kerja untuk mencari uang, bukan untuk cari muka. Yang cari muka dipertahankan beberapa lama, sedangkan kita yang benar-benar kerja dari nol, kita yang capek, mereka yang makan hasilnya, mereka yang dapetin apa yang mereka mau. Naik pangkat, naik gaji, disukai sama bos, ya enggak? Seperti itu enggak sih di daerah kalian? Tunggu sebentar, aku skip. Kita itu menjadi pekerjaan kalau misalnya sudah berumah tangga, sudah memiliki anak, sudah memiliki keluarga, itu pasti yang nyaman, yang membuat kita betah untuk bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang membuat kita bisa bekerja sama dengan baik, maupun itu dengan orang di sekitar ataupun tim kita sendiri. Jadi percuma kalau misalkan menurut aku ya, terserah kalau misalkan kalian gak setuju atau misalkan kalian ada komentar lain yang misalnya dimasukkan bukan malah menjatuhkan, silakan komen di bawah ini, karena aku mencari yang sesuai dengan kriteria kita itu memang susah untuk bekerja, karena tidak sesuai dengan ekspektasi yang dari awalnya kita kerja, misalkan ditawarnya jadi tiba-tiba merangkap menjadi segala macam ini itu. Ya namanya kita bekerja dengan orang, ya memang harusnya ada tekanan dan bagaimanapun kita akan diatur oleh orang. Namun kalau peraturan itu bukan lagi mencakup pekerjaan
dan sudah menyinggung ke masalah pribadi, itu menurutku udah kelewatan. Karena yang pertama, kita itu ada SOP kerja teman-teman. Kalau misalkan kita melanggar SOP tersebut atau kita menyeleweng dari pekerjaan kita, yang misalkan kita harusnya hari ini bekerja di toko ini dan kita tidak ada di toko itu, mungkin kita bisa disebut salah atau kita bisa ditegur, kayak gitu kan, ditegur secara baik-baik itu pun. Karena sejahteranya perusahaan itu ada teguran, ada SP 1, 2, dan 3, itu yang paling fatal, begitu kan. Kalau misalkan masalahnya sepele dan itu masalah pribadi, kalau misalkan bos kalian tidak suka sama kalian dan mencari kesalahan dari kalian, satu titik pun mereka tidak suka dengan kalian, mereka akan mencari kesalahan kalian terus, sama seperti yang aku dapatkan. Karena menurutku ini bukanlah pengalaman yang baru terjadi di dalam dunia pekerjaan. Banyak orang yang tidak suka dengan kita secara tidak langsung, mau menampakkan secara tidak langsung, tapi kan bukan itunya yang kita cari, ya kan. Saya kerja di sini, saya digaji, begitu kan. Kamu suka sama saya atau tidak pun saya tidak peduli, yang penting pekerjaan saya lancar, terkendali, begitu kan. Asalkan dia tidak menyenggol kita, itu masih di batas harga wajar lah teman-teman. Jadi menurutku di sini teman-teman, apalagi bunda-bunda yang sama satu server, yang kerja juga, yang udah punya keluarga, bagaimana menurut kalian? Kalian akan lebih betah dengan orang yang cerewet bosnya, atau yang gajinya sedikit tapi pekerjaannya anteng-anteng aja, begitu kan? Sekalinya ada kerjaan brok, itu sekali banyak sekali pusing, sudah. Karena menurut aku kewarasan ibu rumah tangga itu sangatlah mahal. Bukan masalah seberapa besar gaji yang lo dapetin dari perusahaan itu, karena waras itu mahal sekali teman-teman. Kalau kita nggak bisa ngebedain mana yang paling penting di dalam kehidupan, uang atau kewarasan, kita pasti pilihnya sebenarnya harus seimbang dua-duanya. Karena kalau tidak, semuanya akan hancur. Karena semua itu yang berperan adalah kita sendiri, bukan begitu? Iya kan? Aku tuh pernah begini teman-teman. Ya, entahlah ya, mungkin di kota kalian atau di perusahaan kalian pernah di tempat kalian bekerja dulu ya sampai resign, sekarang pernah yang lebih parah dari aku kerja mungkin. Aku itu kerja udah 7 tahun dan baru 1 kali ini aku kerja ketemu sama bos cowok, udah tua, 55 tahun umurnya. Kita saling berbagi aja. Dia itu kalau masalah SOP kan seragam, terus jadwal schedule, terus juga jam waktu kerja, itu udah semuanya aku taatin, dan aku tahu peraturan itu sudah aku jalanin pokoknya semuanya. Dan alhamdulillah aku pun sebagai sales ya, itu target terus, tidak target pun itu ada cuma kurang 3% karena batas stoknya yang tidak ada di dalam perusahaan itu, yang lagi kosong gitu kan. Nah, dia ini teman-teman mempermasalahkan parfum, terus sepatu, terus tas, dan masalah kita dekat atau tidak dengan outlet, seperti itu. Menurutku memang penting kita dekat sama outlet, begitu kan. Tapi melihat outletnya juga teman-teman. Kalau misalkan toko itu punya milik sendiri, ya kan, dia sendiri yang punya, ya kita harus benar-benar lebih pendekatan lagi. Nah, tapi kalau dia kerja sama orang lain, dan misalkan kita sebagai sales mau order dan dia mau konsultasi dulu sama atasannya yang ngasih orderan itu, kita udah benar-benar separuh nafas, mungkin ya, separuh kerjaan kita berbuat baik, melakukan hal yang terbaik, sopan santun datang, tapi mereka masih tidak menerima kita dengan welcome. Ya udahlah teman-teman, biarin aja, karena dia juga kan kerja dengan orang. Aku di sini tidak mempersalahkan mereka. Yang aku salahin tuh terlalu cerewet,
kan dikit-dikit dia itu seperti macam apa ya, mengadu seperti itu, mengadu ke pihak ketiganya kita, dikit-dikit telepon kayak gitu. Karena kan kita bekerja sales di lapangan itu tidak setiap kali kita atau 24 jam kita harus periksa handphone, atau di setiap sudut itu kita bisa pastikan ada sinyal atau tidak. Kadang di rumah kita saja tidak ada sinyal, bukan begitu teman-teman. Jadi juga kalau misalkan sulit untuk menjadi sales zaman sekarang itu karena banyak sekali tuntutan. Sudah A, sudah B, sudah C. Kalau bisa merangkap A, B, C, D, C. A, B, C, D, E, F, G. Iya, begitulah teman-teman. Jadi dia itu mempermasalahkannya begini, dia bilang, parfum kamu jangan terlalu nyengat, nanti orang tidak suka sama kamu. Oke, aku ikutin maunya apa, jadi aku ganti parfum. Sebenarnya parfumku nggak nyengat-nyengat banget, aku juga nggak suka yang nyengat, karena bahkan diriku sendiri penyuka parfum yang lembut kayak gitu kan, yang nggak terlalu nyengat. Aku juga pusing kalau misalkan nyengat banget, mohon maaf ya. Yang kedua, sepatu itu harusnya SOP-nya warna hitam dan kaos kaki itu warnanya hitam. Sudah aku turutin semua, dan dia berkata, kalau kamu pakai sepatu heels seperti itu atau sepatu flat shoes seperti itu, bukan mau kerja, mau bergaya. Oke, aku turutin. Beli sepatu itu yang kayak saya, sepatu cat. Oke, aku turutin, aku gajian, aku beli sepatu cat. Yang ketiga, udah tasnya aku habis kesabaran ya teman-teman. Tas kamu jangan kayak gitu, kalau kau pakai tas seperti itu katanya bukan mau kerja, mau jalan-jalan. Oke. Aku pikir cukup sampai di situ aja kesabaran aku, karena waktu itu juga aku ada ini ya, pikiran untuk stop mau kerja dengan orang, mau pengen bikin fokus ke YouTube aja, terus ngajarin anak di rumah ya, mau berbagi waktu dengan anak, karena selama 7 tahun ini sampai anakku mau 2 tahun aku selalu bekerja, sibuk dengan pekerjaanku. Jadi anakku itu aku titipkan dengan ibu kandungku sendiri. Jadi kan dia udah tua, jadi aku kasihan juga kayak gitu kan. Jadi teman-teman, menurut kalian ceritaku ini ada gak sih yang sama? Aku mau pengen tahu sudah sampai mana kalian menonton video ini. Karena kita ini mau berbagi cerita aja sebenarnya, berbagi unek-unek. Ibu rumah tangga di sini mana suaranya? Saya pengen tahu yang menjaga kewarasan seperti saya. Lebih baik kita waras nggak pegang uang daripada kita pegang uang tapi kita nggak waras, ya kan? Benar kan gitu? Ya memang sih kalau misalkan nggak ada uang kita memang rada stres juga ya. Apalagi yang udah biasa cari uang, yang udah biasa pegang uang sendiri gitu. Cuman teman-teman yakinlah Tuhan pasti memberikan kita yang terbaik. Tuhan pasti memberikan jalan yang indah bagi kita. Akan ada jalannya saat kita menemukan apa yang kita inginkan. Mungkin sudah waktunya kita merelakan atau mengikhlaskan pekerjaan kita ini untuk orang lain. Mungkin sudah rezekinya orang lain, bukan rezekinya kita lagi, karena ini adalah pilihan yang sangat sulit menurut aku. Tapi yang harus aku lakukan adalah resign untuk bekerja. Karena pilihan untuk resign adalah yang terbaik. Karena kalau tidak, makin lama pekerjaan ini atau di tempat aku bekerja ini akan semakin banyak tuntutan. Seperti itulah namanya pekerjaan, tuntutan dan tekanan, ditambah lagi dengan bos yang cerewet. Sangat lengkap menurutku. Karena kalau cerewet masalah pekerjaan itu wajar teman-teman, tapi kalau misalkan dia sudah masuk ke dalam pribadi seperti itu sudah tidak wajar lagi. Itu sudah menyeleweng namanya menurutku ya, karena SOP selama aku bekerja ini tidak ada seperti itu. Toh bos akan melepaskan kita, percaya kepada kita, atau lagi kalau misalkan kita sudah lama bekerja ya, bukan karena kita selama ini bekerja itu kita sesuai dengan SOP, kita sesuai dengan target, kita sesuai dengan keinginan, bekerja sesuai dengan jadwal, dan sesuai dengan jam kerja, begitu kan. Itu berarti sudah sesuai semua, kecuali kalau misalkan posisinya seperti tadi, dia mempersalahkan masalah pribadi yang seharusnya tidak dibahas dan seharusnya tidak usah dibicarakan. Terserah, ya lo mau harum, ya lo mau pede, pakai mah harum lah,
kalau mau ketemu sama orang, ya lo kalau misalkan mau bawa banyak barang, ya lo pikirkan sendiri lah pakai apa, seperti itu kan teman-teman. Ya bisa-bisanya kita sendiri, cuman aku nggak suka cara dia suka oper sana oper sini, mengadu dengan pihak ketiga sampai ditelepon. Terus dia udah ngaturin masalah pribadi, terus dia juga bilang aku nggak deket sama pihak toko, padahal toko itu ada piutang. Bukan masalah dekat atau tidak teman-teman, ini masalahnya toko itu ada piutang dan dia tidak bisa order lagi kalau masalah piutangnya tidak dibayar dengan distributor, seperti itu ya bukan. Jadi di sini itu seperti dia mencari-cari kesalahan saya, mencari-cari apa yang saya benci, apa yang saya tidak inginkan keluar dari mulut dia, sengaja dia biarkan. Dari awal mula pun 3 hari saya bekerja, saya ketemu dia, setelah 1 minggu saya bekerja, dia selalu bilang, selama 6 kali saya kunjungan sama dia selalu bilang sama saya, kalau kamu ada pekerjaan lain silakan kamu cari tempat lain. Oke. Dan saat ini adalah saat yang tepat, carilah tempat yang lain. Oke, begitu saja teman-teman, terima kasih sudah menjadi teman obrolanku hari ini. Wassalam.